dilaporkan, putri sulung keluarga Wen tewas terjun pagi ini. Tak tertolong setelah perawatan medis. Penyebab kematian masih diselidiki. Masih belum pasti apakah ada unsur pembunuhan. Tenzin, kakakku meninggal. Aku ikut sedih. Bukan itu maksudku. Segala kejahatan akan mendapat balasan. Walau menurutku kesalahannya tak perlu dibayar nyawa. Tapi semua ini konsekuensi perbuatannya sendiri. Tuan Fan, ini bentuk ketulusan tertinggi keluarga Wen. Gadis ini masih perawan. Ketulusan seperti ini sangat kusukai. Tenang saja, kekurangan dana keluarga Wen ini akan kuganti dengan dana saya. Kalau semuanya berhasil, Tuan Fan harus jaga rahasia ini. Tenang. Demi. Aku takkan bocorkan bahwa kau bawa dia ke sini. Cantik. Aku datang. Dik cantik sudah bangun. Pak Rongseng, jangan mendekat. Jangan datang. Tolong. Dasar perempuan brengsek. Kejar mereka. Cepat kejar, diam di situ. Pak, aku di Hotel Daijin kamar 417. Bisa datang menyelamatkanku? Jangan gerak, aku sudah punya tunangan. Pakai kau untuk batalkan perjanjianku. Halo ayah. Suruh kau temani minum. Kau malah biarkan bos Wen kabur. Kau bohong padaku, suruh aku temani minum, baru bisa bayar biaya pengobatan ibuku. Kasih obat. Sekarang bos Van tak kasih uang sepeser pun. Dulu kau bohong, aku belum 18 tahun. Saat ibu yang tak tahu masalah dunia, kau dulu tidak seperti ini. Biaya pengobatan ibumu. Kau cari cara sendiri saja, halo. Halo. Bawa dia ke kamar 406, ternyata lari ke 417. Kalau ini gagal, kalau ini berantakan, keluarga Wen tamat. Ahli waris Lee Juxing. Suami. Masa? Apa mungkin sudah kabarnya Lee Juxing baru pulang kemarin, pantasan Wen cucu tidak kenal, tidur lalu kabur. Tadi malam yang menemaniku adalah kamu. Benar. Tuan tenang saja, aku takkan kusebarkan masalah ini, kamu juga tak perlu tanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Aku Wen Bebe, putri pewaris grup Wen. Anda adalah Lee Sensing. Pewaris grup W, tapi kau tunangan adikku. Bagaimana caramu bertanggung jawab? Wen cucu itu tak pantas masuk keluarga Lee. Tenang, aku akan berstatus resmi. Terima kasih Tuan Lee. Awalnya menolak, lalu dengan sadar mengungkap
mundur untuk menyerang. Ada urusan perusahaan, aku pergi dulu. Nanti sopir akan antar pulang ke keluarga Wen. Halo, Xiaofu. Selidiki wanita yang masuk kamar 417 tadi malam. Selain itu, selidiki hubungan Wen Cucu dan Wen Beibei. Ibu, biaya pengobatan agar cepat sembuh. Halo kakek, Cucu, malam ini sibuk tidak? Cucuku baru pulang dari luar negeri. Datanglah malam ini untuk makan dan berkenalan. Aku sudah tidak suci. Lebih baik. Malam ini juga akan kubicarakan dengan kakek. baik kakek, aku akan datang malam ini. Kakek, ini pacarku Wen Beibei. Bermain-main. Janji kau sudah bertunangan dengan cucu setahun lalu. Cinta tidak malu pada cucu. Wen Cucu. Dia sudah tidak suci. Menjadi istri keluarga Li. Tidak pantas menduduki posisi. Tuan Muda panggil dia kemari. Tak perlu, hubungan tidak jelas keluarga kami. Pergi. Cucu, apa yang Shensing bicarakan tadi? Kenapa kau tidak bersih? Jangan-jangan dia tahu kejadian semalam. Kakek. Shensing memang benar, aku memang tak bersih semalam. Aku dibawa ke hotel di Jing. Kehilangan keperawanan. Apa? Hotel di Jing. Kenapa dia ada di Hotel sana? di Jing. Kenapa dia Cucu ada di semalam kau benar diperkosa Tuan Fan. Tuan Van? Tuan Van yang mana? Semalam cucu ditemani minum, Tuan Fan menjebaknya. Dia dibawa ke hotel di Jing. Aku semalam tidak. Cukup. Wen Cucu, Kepalsuanmu bikin mual. palsu bagaimana? Cucu dipaksa orang. Akan kucari pelakunya, hukum seberat-beratnya. Pernikahan ini harus terjadi. Kakek, Perkara sebesar ini. kenapa tak beritahu aku? Cu, setahun lalu kau bilang suka Cu. Kau akan menikahi. Setahun lalu kau bilang suka. Makanya aku buat perjanjian. Tapi sekarang kau malah dengan wanita ini. Dengar baik-baik. Keluarga ini takkan khianati janji. Itu sudah masa lalu. Sekarang tidak berlaku. Mau cerai? Kau tak mau warisan Limin? Jensing, aku kasih kalian, kamu dan cucu waktu 6 bulan. Jika setelah 6 bulan masih tidak cocok, kakek setuju kalian bercerai. Bahkan jika kalian benar bercerai nanti, kamu tetap direktur grup Lee. Cukup fair kan? Wah bangka, berani-beraninya kau. Baik, aku setuju. Bagus kalau sudah setuju, cepat duduk dan makan. Besok kakek pindah ke rumah lama. Rumah ini untuk kalian berdua. Siapa suruh duduk? Kakek, aku... Aku mbak punya cucu sepertimu. Sudah tahu Shensing punya tunangan. Masih memaksa jadi orang ketiga. Makanan ini bikin mual saja. Kakek, Shensing, aku nggak mau menyusahkanmu. Adikmu lah istri sahmu. Tenang saja. Aku akan pelan-pelan melupakanmu. jangan khawatir. Jika memang waktu itu yang menemaniku itu kamu, akan kupenuhi janjiku. Semua akan kulaksanakan. Kamu belum makan kan? Aku bawakan. Keluar. Aku bisa bantu aku sesuatu? Bisa pinjamkan 200.000? Ibuku sakit parah, butuh biaya pengobatan. Sudah. Demi uang kau tega berbohong tentang ibumu, dagang tubuhmu pun nggak dapat 200.000. Apa maksudmu? Mau uang ya? Begini cara. Shensing, kamu mau apa? Temani aku tidur semalam. Aku akan berikan uangnya. Tidak boleh, jangan seperti ini.
Jika ini taktikmu untuk menggoda pria, paling kamu cuma cukup memadai. Aku sampai lupa, kamu sudah tidak suci lagi. 200.000 itu harga dirimu. Adegan tadi, sorot mata dan aroma tubuhnya sangat mirip dengan wanita semalam. Mungkinkah aku salah orang? Salah mengira Bei sebagai dia? Dan Tidak boleh kau begini. penolakannya tadi terlihat tulus. Apa aku salah paham? Aku mau tanya, apa ada cara untuk dapat 200.000 dalam waktu singkat? Oke, aku sudah enggak kuat minum. Ayo minum lagi. Aku Anda Longgi. Kamu yang Wen Bei suruh jual ginjal? Sini duduk di sini, biar lo nggak lihat. Di kecil, satu ginjal harganya berapa? Kalau kamu temani aku malam ini, aku kasih 1 juta yuan. Aku nggak mau temani tidur. Belum pernah ada cewek di sini berani tolak aku. Tapi, kuda liar justru aku suka. Lepasin aku istri Li Shensing. Berani kamu begini? Yang Master Lee pasti bakal cari kamu. Yang Master Lee kan di luar negeri, mana mungkin nikah. Kalau gitu hari ini kakak yang akan ajari kamu. Shensing, adik malah datang ke sini malam ini. Datang ke tempat ini, aku tidak tega membiarkanmu. Dia tak mau dengar nasihat bahwa dia pergi. Aku ingin segera memanggilmu. Aku buru-buru memanggilmu ke sini. Wen cucu, jika kelakuan mesummu dilihat langsung oleh Li Shensing, lalu kurekam dan kirim ke Pak Tuali, posisi Nyonya Li ini takkan lama kau bisa bertahan. Suara cucu. Dasar perempuan sialan. Susah payah menangkapmu. Lepaskan aku. Tolong. Siapa? Apa kabarmu? Sudah dibawa. Tahanlah. Li Shensing. Apa di sini? Tuan muda. Wen cucu, jangan bicara tentang hidup dan mati. Dengar baik-baik. Selama aku Li Shensing masih ada, nyawamu ada di tanganku. Keluarga harap menunggu di luar. Tuan muda si Longga itu masih di klub malam itu. Tuan Li, ampunilah saya. Saya buta mata. Pikiran mesumku membutakanku. Kukira perempuan itu pekerja seks. Saya...
Kalau tidak jujur, tanganmu kuhancurkan. Saya bicara, saya ngomong. Wen Cucu yang menyuruhku. Dia bilang setelah menikahimu, kau tidak peduli padanya. Dia harus berpura-pura menderita di hadapanmu. Baru kau mau melihatnya, Tuan Li, lepaskan saya. Saya hanya bekerja untuk uang Tuan Li. Tolong bebaskan saya. Wen Cucu, aku masih meremehkan kelicikanmu. Wen Cucu, aku masih meremehkan kelicikanmu. Demi mendapatkan simpatiku, kau benar-benar penuh akal busuk. Tuan Li, ampunilah aku. Pergi. Aku pergi. Apa? Kau tega menipuku? Kak Long, jangan pukul. Aku tambah bayaran 1 juta. 1 juta ganti rugi mentalku, tak cuma 1 juta. Ini semua kebetulan, Kak Long. Jangan. Jika Tuan Li bertanya tentang ini, setelah berhasil akan kuberi bonus, tenang saja, kali ini tak akan gagal. Awasi baik-baik, Wen Cucu. Langsung laporkan ke aku. Siap. Halo, Pepe, ada apa? Shensing, bisa datang ke rumah sakit. Aku... Baik, kau tunggu aku di rumah sakit. Laki-laki itu mengganggu Cucu. Bahkan jika Wen sampai kabur dari rumah sakit, ini semua akibat perbuatannya sendiri. Cucu yang salah sendiri. Dia cuma ingin mengambil Wen King milikku. Kita... Memang kenapa? Apa katamu? 1 jam lalu, Nyonya berhasil diselamatkan setelah CPR, lalu dipindahkan ke ruang perawatan. Saat itu, kami masih di klub. Aku ke sana dulu, tunggu di sini. Tak apa keselamatan adik yang utama. Cepatlah pergi. Wen Cucu, kau benar-benar bandel. Ada-ada saja kehadiranmu. Nona, apa kau baik-baik saja? Cepatlah sadar. Tuan, apakah Anda yang menyelamatkanku? Saya lihat Anda pingsan di koridor, jadi saya bawa ke sini. Ini hanya bantuan kecil. Aku hanya pergi ke toilet, tiba-tiba pingsan di koridor. Aku jadi semakin tak berguna. Bisa membantumu adalah takdir pertemuan kita. Anda Tang Mo Shen, ini kartu nama saya. Aku Wen Cucu. Apa? Namamu siapa? Namaku Wen Cucu. Apa ibumu Zhao Meiling? Cucu, ternyata benar kau. Ibumu adalah orang penting bagiku. Apa yang kalian lakukan? Rat. Lagi pula. Istri.
Tidak tahan. Li. Mengenal. Ibuku. Kau benar-benar. Percaya atau tidak, parasit mulut manismu ini tak akan pernah mengerti penderitaanku. Kau. Baik, akan kulihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Halo Xiaofu. Segera selidiki tentang kondisi Ibu Wen Cucu dan perawatannya. Jika ada biaya pengobatan yang harus dibayar, transferkan ke rumah sakit. Terima kasih. Jangan salah paham. Aku hanya tak ingin orang lain tahu. Li Shenzing pelit pada istrinya sendiri. Bahkan, uang berobat ibunya pun tak mau keluarkan. Kita hanya suami istri formal. Uang ini pasti akan kukembalikan. Aneh. Kenapa baru sekarang? Kurasa. Bisa ku cicil per bulan? Tak perlu ribet. Lunasi dengan jadi ART di rumah Li. Wen Cucu, akan kulihat berapa lama kebohonganmu bertahan. Baik, aku setuju. Harus kutemukan cara untuk hancurkan simpati Shenzing ke cucu. Ini kontrak kerja. Tanda tangani hubungan kerja kita resmi dimulai. Berlaku 3 tahun. Mengingat kau putri kedua keluarga Wen, langsung jadi karyawan tetap. Dia benar-benar menandatangani. Jangan-jangan dia tidak berbohong. Shenzing. Adik, kamu lihat Shenzing. Aku bawa coklat buatanku. Dia, baby. Shenzing. Bukannya janji mau menjemputmu? Tapi aku sudah merindukanmu. Bukannya kita sudah janji aku yang menjemputmu, kenapa kamu datang sendiri? Aku kangen sama kamu. Pak Tuan Li, saya masih harus belak, tolong minggir. Wen Cucu, kamu cuma pembantu keluarga Li. Berani-beraninya menyuruh pacarku. Kenapa marah? Kamu bebas cari pria di luar, aku tak boleh bawa wanita pulang. Tuan Li, jika kau marah karena urusan BP Gatang, kamu benar-benar kekanakan. Wen Cucu, siapa yang izinkan kamu bicara seperti ini? Shenzing. Cucu kan adikku, tolong hormati permintaanku. Jangan beri dia kerjaan berat, boleh ya? Baik, semua menurutmu. Pergi, buatkan makan siang. Pacarku tidak suka daun ketumbar. Ingat baik-baik. Saya paham. Shenzing, kenapa perlakukan dia seperti ini? Itu konsekuensi perbuatannya. Pak Tuan Li, semua hidangan sudah siap. Adik sudah bekerja keras. Duduk makan bersama yuk. Pembantu tak boleh makan bersama majikan. Kira diri sendiri Nyonya Li. Adik bisa makan setelah kami selesai. Benar. Coba sup buatan pembantu baru. Shenzing, sup ini terlalu asin. Apa yang terjadi? Baru sehari datang sudah ada masalah. Aku akan masak ulang. Tunggu. Aku beri 5 detik untuk habiskan. Mau bilang apa? Habiskan atau minta tolong padaku, pilih. Wen Cucu, akhirnya kau dapat giliran ini. Masya Allah. Shenzing, lihatlah wajahku ini. Jangan sakiti adikku lagi. Tidak mungkin. Kalau berani lakukan pertama, pasti berulang. Kalau tidak diberi pelajaran, dia akan anggap aku, Li Shenzing, mudah diinjak. Aku tak mau makan, kau makan dulu. Ya ampun. Shenzing. Rupanya selama ini, Shenzing masih sayangi si Jalang itu. Bantu aku beri pelajaran seseorang.
Kalau berhasil kau dapat 500.000 rupiah. Apa yang kau lakukan? Wen Cucu, kaulah Nyonya Li yang sebenarnya. Di depan Wen Beibei, kau bahkan tak berani melawan. Posisi Nyonya Li ini, siapa yang mau jadi ya silakan. Wen Cucu, kau akan datang memohon padaku suatu hari. Adek, tolong rapikan ini semuanya ya. Adik jangan marah. Shensing memang selalu tidak mengerti. Nanti akan kubicarakan dengan dia. Dia pasti memaafkanmu. Masakan ini masih mau dimakan? Kalau tidak, kubuang saja. Aku dan Shensing akan makan di luar. Oh iya adek, kalau malam tidak mau masak, aku dan Shensing akan bungkus sisa makanan. Tidak usah. Tunggu sebentar. Hari ini aku pulang agak malam. Jangan lupa tinggalkan pintu untukku ya. Cucu, aku datang. Siapa kau? Sayang, cantik sekali. Kenapa sendirian di kamar kosong? Bagaimana kau masuk? Cepat keluar dari sini. Lepaskan aku! Tolong! Li Tuan Li, Cucu kau bilang suamimu tak pulang hari ini. Shensing, aku tidak memanggilnya. Cucu, kenapa kau tidak mengaku? Kau yang bilang butuh uang untuk beli tas, minta 200.000 untuk menemani semalam. Diam kau! Kau yang harus diam. Kau mau apa? Akan kutunjukkan pada kakek, gadis baik di matanya sebenarnya seperti apa kau. Aku tak mau pergi, Li Shensing. Lepaskan aku. Aku tak kenal dia. Tak kenal? Lalu bagaimana dia bisa masuk? Kakak, Cucu jangan panik. Bicaralah baik-baik dengan Shensing. Bicara? Mau bilang apa? Ceritakan bagaimana dia biasa bersenang-senang. Li Shensing, kau keterlaluan. Cucu, kau terlalu manja. Kau bilang waktu kuliah dulu, bermain-main saja sudah keterlaluan. Sekarang kau adalah Nyonya Li, harusnya bersikap baik. Kalau tidak, malu ini akan mempermalukan keluarga Li. Wen Beibei, kau sengaja menjerumuskanku. Cukup. Wen Cucu, kau tidak menghargai diri sendiri saja sudah cukup, masih menuduh Beibei. Kenapa kau begitu hina? Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Baik, masih membela diri? Mari kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Li Shensing, lepaskan aku! Dasar gila! Kakak Hai, terima kasih sudah bekerja keras. Kamu. Terima kasih Nona Wen. Kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, jangan lupa hubungi saya ya. Li Shensing, lepaskan aku! Lepaskan! Wen Cucu, 200.000 itu harapan ibumu atau uang untuk beli tas? Kalau kau sudah punya prasangka, ngapain tanya aku? Bukannya kau butuh pria? Aku akan penuhi. Biar orang lain sentuh, tapi tak mau aku sentuh. Kita ini sah secara hukum. Lepaskan aku! Ya ampun, Tuan Muda sedang sibuk. Kenapa tidak angkat telepon? Permisi, bisa saya tanya kondisi Ibu Wen parah? Cukup parah, tapi rumah sakit akan berusaha maksimal. Baik, saya akan transfer 200.000 untuk biaya pengobatan, baik. Kalian yang jual diri seperti ini, seberapa kasar pelanggan, tetap harus ditahan. Diranjang seperti ikan mati, tak bisa memuaskan pria, 200.000, tidak sebanding. Kamu cuma segini nilainya. Wen Cucu, dia tidak suci menjadi istri keluarga Li. Tak pantas mau uang ya? Shensing, mau apa kau? Tidur denganku, ku bayar. Jangan begini. Kasih 5 detik untuk habiskan. Li Shensing, aku salah. Salahku menikahimu. Andai hidup bisa diulang, akan kutemui kau lagi. Cucu,
Shensing dia, apa yang dilakukannya? Li Shensing tak di sini. Jangan pura-pura. Orang tadi malam, kau yang atur masuk. Mengapa kau fitnah aku? Kenapa kau memfitnahku? Apa yang kau katakan, adik? Fitnah atau bukan, itu bukan masalah. Kau sendiri yang merayu lelaki. Apa urusanku? Tak kusangka, kau berani berselingkuh, mempermalukan Shensing. Sebagai istrinya, kau sungguh memalukan. Wen Bei, walau kau tak mau mengaku, aku tahu niat burukmu. Kau hanya ingin membuat Shensing salah paham padaku, agar bisa jadi Nyonya Li. Posisi itu memang hakku. Shensing jelas tak mencintaimu, tapi kau masih bertahan di situ. Haruskah aku membencimu? Aku... Malam itu kau bersetubuh dengan Van Rongsheng, kau sudah tak suci lagi. Jadi, kau tak layak menikahinya. Bukan Van Rongsheng. Bukan Van Rongsheng? Berarti lelaki lain. Lihatlah kau yang gelisah ini. Entah sudah berapa kali kau khianati Shensing diam-diam. Kurasa, Shensing harus tahu pengkhianatanmu. Bisa saja suatu hari nanti, dia jadi ayah tanpa sadar. Kakak, haruskah kau sekejam ini? Aku hanya memperingatkanmu. Jangan seperti ibumu si pelakor, yang hanya bisa merayu lelaki. Wen Bei, sadarlah akan keadaan. Sekarang akulah Nyonya Li. Selama aku belum bercerai, kau tetap selingkuhan gelap Shensing. Selama aku belum bercerai satu hari pun, apa yang kau katakan? Baik, aku mengerti. Tak percaya. Bibi, kau baik-baik saja. Shensing, jangan salahkan adikku. Aku sendiri yang ceroboh. Shensing, aku sama sekali tak mendorongnya. Dia sengaja menjatuhkan diri. Shensing, jangan marahi adikmu. Dia hanya terlalu mencintaimu. Aku tahu dia membenciku. Soalnya aku pacarmu. Selama dia belum bercerai, aku tetap selir gelapmu. Kau bilang... Apa yang kukatakan salah? Kita masih belum bercerai, Wen Bei sudah masuk, bukan selir, lalu apa? Wen Cucu, bukannya kau tak mau jadi Nyonya Li? Sekarang pakai gelar ini. Inikah kelasmu? Kau... Wen Cucu, jika sejak dulu tegas, akan dicalimi Bei. Tuan Li salah paham. Aku tak ingin jadi Nyonya Li. Maksudku adalah, baru setelah kita cerai, hubunganmu dan Bei sah, kapan kita meluangkan waktu untuk bercerai? Wen Cucu, kamu berani ajukan cerai lagi? Aku dan Bei memang hubungan sah, kamu yang jadi pelakor. Kesel, adukan saja ke kakek. Aku juga tak mau menikahimu. Pakai ancaman kakek terus. Dasar kurang ajar. Wen Cucu. Shensing, untuk apa menyiksa diri sendiri? Kesalahan adikku, kenapa kau yang menanggung? Lebih baik bercerai saja dengannya. Cerai? Dia masih hutang 20 juta, akan kulepaskan dia. Nanti sopan akan antar kamu. Sudah larut malam. Li Shensing dia kekurangan 200 juta.
Ini cuma alasan penahanan, tak mau melepasnya. Aku harus cari cara usir Wen Cucu dari keluarga Li. Dik, tadi tante jatuh, pinggangku sakit sekali. Bisa antar tante pulang? Baiklah. Kesempurnaan. Kesempurnaan. Kesempurnaan, sempurna. Kesempurnaan, kesempurnaan. Ingat, aku tak punya masalah dengan kalian. Karena aku ingin berteman denganmu. Berteman saja. Pertama kali bertemu, ini hadiah untukmu. Gampang sekali takutnya ya, berani-beraninya kamu menggoda tunangan Nona Wen. Rupanya Wen Bebe yang menyuruhmu. Ku ingatkan kamu, jauhilah Li Shenzing. Kalau tidak, kau akan kukirim ke klub jadi pelacur. Tolong sampaikan ke Wen Bebe. Siapa sebenarnya yang mengincar pasangan orang? Akulah istri sah Pak Li. Memegang gelar palsu saja, sudah merasa benar sendiri. Berikan pelajaran padanya. Kak Mei, aku baru tahu dia istri Pak Li. Kalau sampai terjadi masalah. Aku takut sudah terima uang Nona Wen harus tetap dikerjakan. Sudah mati apa belum? Kakak Xiaomi masih bernapas. Masih hidup tapi pura-pura mati, mau nakut-nakuti aku. Kamu nanti buang dia keluar, nanti dia akan pergi sendiri pas sadar. Aku ini sebenarnya, haruskah aku kasih tahu Shenzing soal ini? Cuacanya panas begini. Ngapain pakai baju sebanyak ini? Kamu kenapa sih? Gak ada apa-apa, aku duluan ya. Ini ada masalah apa? Siapa yang berani? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Siapa pelakunya? Kau sendiri tidak sadar. Selama aku menjadi istri keluarga Li, siapa yang kutunggangi? Kurasa kau sudah tahu jawabannya. Aku mengerti. Udah jadi sehari istirahatlah yang cukup. Jika benar ingin membahagiakanku, bercerailah denganku. Cara cerai lagi? Sudah berulang kali kukatakan, kau tetap dianggap angin lalu. Jika ini karena utang 12.000, akan ku cari cara melunasinya soal kakek. Akan ku jelaskan sendiri padanya. Wen Cucu, kau nikah sesukamu bercerai semaumu. Kau merasa terlalu penting. Halo Xiaofu. Selidikan untukku catatan panggilan Wen Bebe minggu ini, cari tahu kontraknya. Yang Master Li. Yang Master sibuk sekali hari ini punya waktu mencari kami. Katanya semalam kalian asik main wanita ya. Hari ini gantian aku yang main dengan kalian. Teman-teman, tunggu sebentar, layani Tuan Li dengan baik hati. Aku tanya kalian, soal pemukulan Wen Cucu kemarin, siapa yang memulainya? Tentu saja aku. Bisa membantu Tuan Li menghilangkan masalah, sudah jadi kehormatanku. Tuan Li kita tak perlu buru-buru mencariku.
Tuan Li ini mau apa? Sebelum membantuin Bebe, tak tanya dulu siapa bosnya. Sini orang. Sudah cukup, Tuan Li. Hukum, berikan 2 kali lipat, 10 kali lipat balasannya. Shensing, aku sangat kepanasan. Sudah larut malam, aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Aku malam ini tak boleh menginap di sini. Kita belum menikah, ini kurang pantas. Tunggu. Kau sudah janji menikahiku. Aku akan jadi Nyonya Li nantinya. Kenapa aku tak boleh tinggal di sini? Kalau begitu Nyonya Li di masa depan setelah selesai, jangan lupa bersihkan semuanya. Jangan sampai ada yang menemukan kelemahanmu. Kau sudah tahu? Biar tidak ada yang tahu, jangan lakukan. Shensing, aku tidak sengaja. Semua ini karena terlalu mencintaimu. Baik, aku bisa anggap ini sebagai kegilaanmu karena cinta. Tapi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kita harus jaga jarak. Ini lebih baik untuk kita berdua. Ini aku. Kapan ibu si bajingan itu mati? Obat yang kuberikan. Sudah kau taruh tepat waktu? Baik, sudah cukup. Wen cucu, kau merebut milikku akan kubalas berlipat ganda. Masuk. Tuan Muda. Hasil investigasi yang Tuan minta sudah ada. Penghuni kamar 417 bukan Wen Beibei. Apa? Tuan Muda, lihat ini. Ini orang pertama yang masuk kamar Tuan. Tapi beberapa jam kemudian dia keluar dari kamar Tuan. Wanita lain masuk menggantikannya. Lihat, wanita kedua baru keluar saat subuh. Tuan Muda, wanita pertama yang menemani Tuan adalah orang yang sebenarnya Tuan cari. Wanita kedua hanya pengganti yang pertama. Saat bangun yang kulihat adalah Wen Beibei. Setelah itu tak ada yang masuk. Sepertinya Wen Beibei memang menyamar sebagai orang lain. Sayang rekamannya terlalu gelap, wajah wanita pertama tak terlihat. Aku sudah tak suci lagi. Semalam aku dibawa ke Hotel Imperial View. Kehormatanku hilang. Wen Cucu juga dipaksa malam itu. Apakah yang menemani malam itu adalah dia? Dialah yang menemani minum semalam. Tak sengaja terjebak rencana Pak Fan, lalu dibawa ke Hotel Imperial View. Tapi Wen Beibei bilang Wen Cucu dipaksa Fan Rongseng malam itu. Apa? Segera selidiki sampai tuntas. Siapa sebenarnya wanita yang menemani Fan Rongseng? Baik. Sial, Li Shensing mulai menyelidiki masalah ini. Jangan sampai dia tahu orang malam itu adalah Wen Cucu. Bang Fan, aku kesini untuk minta tolong. Kau datang. Bicaranya jangan terlalu kaku, mending kita buat sedikit kegaduhan. Jahat kau yang paling jago. Sialan, kalau bukan karena aku butuh bantuanmu, aku takkan mau dekat dengan orang tua brengsek. Tenang saja. Kalau Li Shensing tanya tentangku, aku akan tetap bilang, Wen Cucu yang bersamanya malam itu, pasti dia tak curiga, tapi dia mulai sadar. Tidakkah kau takut? Dia marah karena kau mencuri identitas orang, lalu meninggalkanmu. Santai Bang Fan, asal kau bantu nutupin, aku pasti bisa urus ini. Gampang, tapi aku juga ada permintaan. Ku harap kau bisa bicarakan dengan Li Shensing agar kerjasama dengan keluarga Fan. Bang Fan, ini... Masa calon istri Li Shensing gak bisa urus hal kecil begini? Bukan begitu, Bang Fan pasti tahu. Shensing pilih-pilih mitra kerja pihak kalian ini. Maksudmu apa? Bukan, Bang Fan, Anda juga tahu Shensing dia tidak bekerja sama dengan sembarang orang di pihak kalian. Maksudmu apa? Jangan sampai lupa, kita sedang berada di perahu yang sama. Kalau aku sengsara, semua juga harus ikut sengsara. Manajer Fan, aku tidak bilang tidak mau bantu. Tapi keberhasilan ini bukan kuasa aku. Tergantung Shensing. Manajer Fan, aku duluan pergi. Jangan lupa janji yang sudah dibuat. Wen Beibei, apakah kamu bisa jadi Nyonya Li? Tergantung suasana hati. Tuan Li, mau tahu betapa nakal pacarmu diranjang? Pacarku? Mungkin Wen Cucu?
Bukan Wen Cucu, tapi Wen Bei Bei. Aduh, keterlaluan. Kamu memang yang paling jago. Pak Fan, jangan main-main dengan aku. Tidak menarik. Shensing, sebentar lagi siang, aku bawakan makanan untukmu. Aku sudah pesan makan siang. Makanan pesanan mana enak seperti masakanku. Lagi pula makanan pesanan tidak higienis. Enak atau tidak, aku tidak tahu. Tapi soal kebersihan. Asal bukan sisa makanan orang lain, masih layak dimakan. Kalau kamu tidak suka masakanku, lain kali aku tidak bawa lagi. Nanti aku sendiri yang datang menjengukmu. Orangnya juga tidak perlu datang. Ini kantor, hanya kita berdua di kantor, bisa menimbulkan prasangka. Kamu. Shensing, aku sangat menyukaimu. Kesalahan apa yang telah kulakukan hingga kamu jadi dingin padaku? Kamu suka, hanya karena kau suka, kau suruh orang pukul Wen Cucu. Suka seperti ini. Sungguh mengerikan. Aku hanya... Lagi pula, kau belum jadi Nyonya Li. Terburu-buru datang menyerahkan diri. Calon Nyonya Li, belajarlah menghargai diri dulu. Bawakan makan untukku. Bukannya kau pesan delivery di kantor? Sekarang aku tak mau makanan delivery. Halo. Baiklah. Bodoh, kalau tidak segera berusaha, orang lain akan merebutmu. Hei, berhenti. Kau yang kumaksud kemari. Ada janji temu? Direktur Li yang memanggilku. Aturan grup Li, tanpa janji dilarang masuk. Makanan Direktur Li Nona Wen sudah antar tadi. Kurir dari mana? Kamu kurir dari mana sih? Aneh, Li Shensing kan sudah makan, kenapa masih suruh saya antar? Cara dong. Diam saja bisu ya. Begini cara grup Li memperlakukan orang. Kamu cuma tukang antar, urusi grup Li buat apa? Tapi memang Direktur Li yang memanggil. Kalau tidak percaya, telepon saja konfirmasi. Mengapa saya harus menghabiskan waktu untuk orang kampungan sepertimu? Lihat dirimu, sudah merusak citra grup Li. Cepat pergi dari sini. Bawa barang kotormu dan segera pergi. Grup Li punya karyawan sepertimu. Pasti akan bangkrut. Apa yang kau omongkan? Makanan ini tidak saya antarkan. Tolong sampaikan ke Li Shensing. Kalau dia mau makan, suruh dia jilat bersih makanan di lantai ini. Tunggu, Pak Li. Direktur Li. Barusan ada kurir yang datang, dia mengotori lantai, saya suruh dia bersihkan sekarang. Wen Cucu adalah istri saya. Kapan dia jadi kurir? Apa? Nyonya Li? Dan saya dengar kamu suruh dia membersihkan makanan di lantai pakai lidah. Bukan Pak, saya cuma bercanda. Baiklah, saya juga mau bercanda. Sekarang juga bersihkan makanan di lantai pakai lidahmu. Direktur Li. Cepat lakukan. Tunggu. Nyonya Li, ada yang perlu saya lakukan? Kali ini saya maafkan. Mulai sekarang bertemu Wen Cucu sama seperti bertemu saya. Kali ini diampuni. Kalau berani tidak hormat lagi ke Nyonya Li, saya tidak akan mengampuni. Terima kasih Direktur Li, terima kasih Nyonya Li. Tadi kamu pasti kaget ya? Li Shensing, ini lagi-lagi akal bulusmu ya. Apa? Kamu mempermalukan orang di depan umum. Biar status Nyonya Liku diakui. Mau membuatku punya banyak musuh, jalan jadi sulit ya? Kenapa kamu berpikir begitu? Aku jelas-jelas sedang membantumu. Tidak perlu. Wen Cucu, kamu benar-benar seperti anjing yang gigit Ludong Bin. Tidak tahu niat baik orang. Kamu, Li Shensing, disebut orang baik, Direktur Li. Kalau otakmu bermasalah, periksakan. Berhenti main-main dengan trik konyol ini. Wen Cucu, sebaiknya jangan minta bantuanku nanti. Apa tiba-tiba pusing begini? Entang. Anda yang menyelamatkan kita. Kenapa bisa pingsan di jalan lagi? Aku mengantar makanan untuk Shensing. Pulangnya langsung pingsan. Kenapa tidak bisa jaga diri sendiri? Wen Cucu. Selamat Pak, istri Anda hamil 5 minggu. Selamat Pak, istri Anda hamil 5 minggu. Saya benar hamil. Ya, janinnya sangat sehat.
Pasti karena malam itu yang di Hotel Dijing, tapi ayahnya siapa? Saya tidak tahu. Kalau begitu, anak ini bisa digugurkan. Kondisi Anda spesial berisiko meninggal. Kalau gitu tidak usah. Cucu, kenapa mau aborsi? Apa Li Shensing tidak suka anak? Jujur saja, hubungan kami cuma pernikahan palsu. Pernikahan palsu? Li Shensing cinta kakak saya, tapi kakek Li maksa saya jadi menantunya, menyuruhnya menikahi saya. Tapi kami sudah sepakat, kalau dalam 6 bulan tidak ada rasa cinta, bisa bercerai. Begitu rupanya. Begitu rupanya, kalau begitu saya masih bisa mengejar cucu. Cucu saat pertama ketemu, masih ada yang belum kuucapkan. Apa itu? Pertama kali melihatmu, masih ada yang ingin kusampaikan. Apa itu? Aku sangat senang karena kau putri Zhao Meiling, ibumu pernah menolong hidupku. Sejak kecil aku di panti asuhan, tak punya keluarga. Dulu tak bisa bayar uang kuliah, ibumu yang membiayaimu. Oh, begitu rupanya. Ini takdir dari langit, menyatukan kita. Tenang, aku pasti akan membantumu. Jika kau ingin bercerai, aku akan cari pengacara terbaik. Terima kasih. Halo, Kau di rumah? aku ke rumah sakit. Rumah sakit? Untuk apa ke sana? Iseng saja. Wen Cucu, tidak bisakah bicara baik? Li Shensing, gila apa? PRS ya tentu berobat dong. Kenapa teriak-teriak? Kelihatannya tidak parah. Malam ini masak ya? Minta Wen Bei Bei saja masak. Aku mau masakan. Sinting. Baiklah, aku pulang. Nanti ku permalukan kau. Apakah Tuan Li puas? Kamu sengaja ya? Oh, kamu tidak suka. Sudah ku bilang minta Wen Bei Bei masakin, tapi kamu menolak. Sekarang masakanku tidak kamu suka. Ini bagaimana mau aku makan? Atau jangan-jangan kamu sedang memberi kode? Wajah liciknya yang penuh akal bulus ini cukup menghibur juga Wen Cucu. Tidak ada satupun masakan favoritku di sini. Haruskah kamu menggantinya? Buat apa kompensasi? Kamu saja yang boleh usiri aku. Aku tidak boleh balas dendam. Kapan aku mengganggumu? Waktu kau suruh aku antar makan ke kantormu. Kalau bukan karena saat itu, aku tidak akan dipermalukan. Di depan resepsionis. Kenapa tidak makan masakan Wen Bei Bei? Oh, kamu cemburu? Gila. Kita tinggal setengah tahun lagi bisa cerai. Saat itu kau jadi kakak iparku. Untuk apa aku cemburu pada Wen Bei Bei? Wen Cucu, otakmu ikut termakan. Dari mana kau lihat aku ingin menikahinya? Lalu mau nikahi siapa? Kalau begitu kamu ingin menikahi siapa? Kalau aku bilang aku... Halo? Nanti malam aku sudah kembali. Oke, aku akan menjemputmu. Menurutmu riasanku perlu ditambahin apa? Nggak perlu. Mending pakai lipstik saja. Siapa yang nelpon sampai dia senang banget? Jangan-jangan si Tang itu ya? Mau pergi kemana kamu? Bukan urusanmu. Wen Cucu! Sekarang malah berani terang-terangan. Paman. Cucu repot-repot jemput jam segini. Sungguh merepotkanmu. Nggak usah sungkan sama aku. Laki-laki ini kok kelihatannya familiar ya? Pria ini kelihatan familiar ya. Pantasan buru-buru keluar rumah, rupanya sang sugar daddy sudah kembali. Paman mau makan apa untuk camilan malam? Paman. Tuan Li, wah, senang bertemu. Tuan Li baru pulang dinas ya.
Istriku datang jemput sendirian malam-malam. Aku khawatir, jadi aku ikut menemani. Istri Anda? Cucu menikah dengan Tuan Li ya? Benar, Paman. Wah, keluarga Wen bisa bersaudara dengan keluarga Li, sungguh kabar baik. Paman, maksud Anda apa? Cucu adalah istriku, keluarga Wen dan Li adalah satu keluarga. Benar. Sudah cukup, mari kita pulang dulu. Baiklah, ayo pergi. Ayo masuk. Paman dan cucu bisa istirahat dulu di sana. Aku akan buatkan camilan. Oke. Cucu, kamu sungguh beruntung. Cucu, kamu sangat beruntung. Li Shenzing cuma bisa masak mie rebus. Aku saja tidak mengeluh, mana ada keberuntungan. Shenzing, ini cuma pamer di depan keluarga besarmu. Aku takut layanannya kurang baik. Buat paman tidak puas, mie rebus atau apapun itu, yang penting ketulusannya. Aku semakin tidak mengerti dirinya. Ayahmu cukup puas dengan menantunya ini? Jangan ditanya, aku lebih baik tidak punya ayah seperti ini. Kenapa? Keluarga Wen ada masalah perputaran dana. Dia suruh aku menemani Fan Rongsheng. Malam itu, aku terjebak rencana licik Fan Rongsheng. Hampir dipaksa. Masih ada hal seperti ini? Jadi kamu tidak... Tenang, aku berhasil kabur malam itu. Dia tidak berhasil. Tapi, setelah ayahku tahu, cuman menyalahkan aku tidak becus. Hanya peduli apakah aku dapat uang. Sama sekali tidak peduli pada kehormatan anak perempuannya. Ternyata malam itu dia tidak dipaksa Fan Rongsheng. Kalau begitu, yang menemani di kamar 417 malam itu pasti dia. Paman Chu, waktunya makan. Makan? Enak, enak. Mau menyogok pamanku dengan semangkuk mie ya. Suara hitung-hitungannya sampai ke telingaku. Hahaha, kalian terlihat sangat mesra. Paman sudah tenang. Tenang, aku pasti baik ke cucu. Malam ini bisa menginap di sini. Nanti kusiapkan kamar. Baik, paman ke kamar dulu. Kalian lanjut ngobrol. Hati-hati, paman. Iya. Piringnya taruh saja, nanti kucuci. Jangan pikir aku tak bisa kerja rumah. Cuma 2 piring. Itu di luar dugaan. Astaga, benar-benar di luar dugaan. Paman sudah tidur. Tak perlu berpura-pura lagi, Li Shenzing. Kenapa? Kau bisa jujur ke paman. Kita cuma pernikahan palsu. Aku harus mengembalikanmu ke Wen Bei. Jangan sampai kau serius menganggap ini nyata. Jangan sampai cerai jadi masalah. Wen cucu, sekarang aku dengan serius dan resmi memberitahumu. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Aku takkan bercerai denganmu. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Aku takkan bercerai denganmu. Bukannya kau sudah berhubungan dengan Wen Bei? Katanya mau bertanggung jawab pada Wen Bei? Kau memang suka mendorong priamu ke pelukan wanita lain. Mau bertanggung jawab ya terserah aku. Kalau tak mau, siapa bisa paksa aku? Dulu kan kau juga dipaksa kakek menikahiku. Halo kakak, kapan sampai bandara? Kenapa baru sekarang menghubungiku? Cucu dan Shenzing sudah jemput aku. Cucu dan Tuan Li yang menjemputmu? Tuan Li bahkan masak sendiri untukmu. Apa? Kata Bebe, pernikahan mereka cuma formalitas. Setengah tahun lagi pasti cerai. Formalitas apaan? Mereka sangat harmonis. Shenzing berjanji merawat cucu dengan baik. Baiklah, kakak tinggal dulu di rumah keluarga Li. Besok pagi aku jemput. Sudah dulu ya. Oke, sampai jumpa. Jangan-jangan Shenzing cuma pura-pura di depan orang tua.
Apa Shensing cuma pura-pura baik di depan orang tua? Tapi koneksi Shensing jauh lebih kuat dari keluarga Wen. Dia nggak perlu cari muka ke Wenseng. Bei, dulu kamu bilang ke ayah, kamu pacaran sama Li Shensing, ayah sangat bangga. Tapi sekarang malah kau kalah dari Wen Cucu. Ayah, aku mana tahu Shensing kena guna-guna dia apa? Mirip banget sama ibunya yang tak tahu malu. Sekarang baru tahu nyalahin orang lain. Kalau kau punya kemampuan Wen Cucu, pasti yang Master Li naksir kamu. Aduh, ayah berhenti ngomong. Aku lagi stres ini. Udah, jangan lanjutin. Kamu ngerti apa? Kau sadar kehilangan kesempatan emas? Kalau kau nikah sama Li Shensing 2 kali, bakal jadi sandaran keluarga Wen selamanya. Jelas-jelas cuma peduli kepentingan keluarga. Nggak peduli perasaan anak sendiri. Soalnya ayah udah marah besar. Mending aku arahkan amarahnya ke Wen Cucu aja. Tapi Wen Cucu kan masih keluarga Wen. Kalau dia dekat sama Shensing itu menguntungkan kita juga. Gampang kamu ngomong. Kasus CEO Van kemarin udah bikin dia marah. Dia masih dendam soal ibunya yang setengah mati itu. Gimana mau meyakinkan dia? Ayah, kita kan punya senjata rahasianya. Ya, itu bagus. Wen Chingsang. Wen Chingsang. Orang kedua Tuan sedang tidak di rumah. Dia di mana? Dia sudah pergi sejak pagi. Suruh dia pulang sekarang. Kalau tak pulang, aku tunggu di sini. Ini. Kau memang sangat menyebalkan. Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang ditumpahkan. Sudah jadi bagian keluarga Li, masih sering pulang ke sini. Kalau bukan karena ibuku, kupikir kau mau kembali. Hari ini aku ke rumah sakit. Dokter bilang padaku, ibu dipindahkan ke rumah sakit lain. Ini ulang kalian ya? Jangan asal tuduh. Wen Cucu, ibumu saja tak bisa kau jaga. Saat ada masalah cuma bisa marah buta. Malu-maluin. Wen Bebe, coba lihat diri sendiri, bereskan urusanmu dulu. Li Shensing sudah tidur denganmu, tapi kenapa tak mau menikahi? Sudah menyerahkan tubuhmu tapi tak dinikahi. Siapa yang lebih memalukan? Diam kau. Wen Bebe, pria pun tak bisa kau pertahankan. Cuma bisa menggonggong seperti anjing rabies. Sungguh memalukan. Wen Cucu, apa yang kau lakukan? Wen Cucu, apa yang kau lakukan? Aku sedang melatih anjing agar tidak suka menggigit orang. Kau, berani-beraninya kau mengganggu Bebe di belakangku? Ayah salah bicara. Di depanmu pun aku tetap berani mengganggunya. Kau anak durhaka. Sedikit menyesal dulu melahirkanmu bersama ibumu. Kau tak berhak menyebut ibuku. Kalau bukan karena kau tipu dia hamil sebelum nikah, dia tak akan dicap sebagai pelakor. Cepat katakan, kemana kau membawa ibuku? Mau tahu si Sundal itu ada di mana? Baik, kau harus meyakinkan Li Shensing untuk menyiapkan $30 juta. Tutup defisit keuangan keluarga Wen. Baru akan kuberitahu. Tidak bisa lawan dia secara frontal. Wen Chengsheng pakai ibu sebagai senjata, membuktikan ibu masih aman. Baik, akan kubujuk Li Shensing mengeluarkan uang. Baik, kuberi waktu seminggu. Berani sekali lancang begini. Kalau bukan demi ibu, sudah lama kuhancurkan si licik tua ini. Baik, tebakanku ternyata benar. Si tua Sundal itu benar titik lemah Wen Cucu. Sekarang tetap dalam kendali kita. Ayah, bagaimana dengan dia dorong tadi? Ayah, bagaimana dengan dia yang mendorongku tadi? Anak perempuan brengsek, cepat minta maaf ke Bebe. Aku takkan pernah minta maaf ke hewan. Kamu berani-beraninya kau sebut anakku hewan. Berhenti. Menantu datang. Sakit tidak terluka kan? Kamu datang tepat waktu, aku tak apa-apa. Menantu, kenapa tidak kabari dulu kalau mau datang? Ku dengar istriku pulang ke rumah orang tuanya hari ini, jadi aku mampir untuk memastikan tak ada yang mengganggunya. Cucu adalah putri kandungku. Mana mungkin aku menyakitinya? Oh ya, ini semua salah paham. Shensing, ini bukan salah paham. Kalau kamu terlambat datang, aku pasti sudah dipukul. Wen Bebe juga memakiku.
Shensing, mereka semua sangat menakutkan. Shensing, mereka semua sangat menakutkan. Cucu, ayah baru saja bercanda denganmu. Kok kamu malah menganggapnya serius? Sudah mau main fisik masih bilang ini cuma bercanda? Wen Chengxiang, kamu mempermalukanku. Bukan begitu maksudku. Beberapa hari lalu grup Li mengeluarkan tender senilai 10 juta. Karena kalian mengganggu istriku, maka kerjasama ini. Dasar perempuan tak tahu diri, kenapa tidak bisa lebih dewasa? Cucu adik kandungmu, sebesar apapun kesalahannya, tak bisakah kamu mengalah? Lagi pula dia istri Tuan Li, apapun kecemasanmu, harus kamu terima. Istriku belajar merayu untuk melindungi diri. Kemajuan yang baik. Tuan Li, apakah Anda puas sekarang? Sayang, kamu puas. Untuk kali ini saja. Baiklah. Ibu masih di tangan mereka. Kita belum bisa konflik terbuka. Cepat minta maafkan Nyonya Li. Tak perlu. Aku tak mau mendengar suaranya, hanya mengotori telingaku. Ayo pulang, sayang. Ayah, dengan hak apa Wen Cucu? Ayah, kenapa Wen Cucu berhak begitu? Karena dia istri Tuan Li. Memangnya istri Tuan Li istimewa? Bagaimana bisa ayah memukulku di depan orang lain? Kalau kau lebih pintar dan bisa menarik hati Tuan Li, yang kena tampar hari ini sudah pasti Wen Cucu. Aku harus cari cara agar Shensing jatuh cinta lagi padaku. Wen Cucu, kau pikir bisa aman jadi istri Li? Jangan mimpi. Sudahlah. Masalah ibumu akan kuselesaikan. Aku janji, 3 hari ini pasti kutemukan mama kita. Baiklah. Hai, mama kita, itu kan ibuku sendiri. Bukankah ibumu sekarang ibuku juga? Kau ini... Kita sudah sah menikah. Baiklah, terserah katamu. Aku tak mau bertengkar. Sudah, tersenyumlah. Besok kan ulang tahunmu. Tunggu aku di rumah ya, aku yang akan masak. Oh, bisa masak nih telur. Dasar picik. Akan kulihat akal apa lagi yang kau punya. Hai Shensing. Siapa kamu? Tak perlu tahu siapa aku, intinya ada yang bayar untuk membunuhmu. Shensing, hati-hati. Baby, kamu tidak apa-apa. Cukuplah. Baby, tolong, cepat panggil orang. Tolong. Pasien saat ini tidak dalam kondisi kritis, tapi kapan akan sadar, tergantung pada ketahanan tubuhnya. Pasien ini sepertinya sangat beruntung. Aku di mana ini? Akhirnya sadar. Bagaimana perasaanmu? Kamu siapa? Apa? Mas, kamu siapa sih? Apa aku sedang di rumah sakit? Mas tidak ingat aku. Jangan-jangan kamu penculik? Jangan mendekat. Karena pasien mengalami benturan keras di kepala, berpotensi menyebabkan amnesia sementara. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada gumpalan darah di otaknya. Kemungkinan besar gumpalan itu menekan saraf otak sehingga menyebabkan amnesia. Bagaimana cara menyembuhkannya? Sulit dipastikan. Biasanya ingatan akan pulih sendiri, tapi bisa juga hilang permanen. Operasi tidak direkomendasikan karena risikonya tinggi, bisa berujung koma permanen. Saat penjahat mengangkat tongkat, Wen Beibei tiba-tiba muncul. Kok bisa begitu kebetulan? Shensing, dia tidak apa-apa. Kenapa datang malam-malam begini? Aku dengar semua lewat telepon. Aku khawatir padamu. Dia yang menahan pukulan ini. Dia yang kena pukul demi kamu. Maaf ya, hari ini semuanya terjadi tiba-tiba. Baiklah. Kakak, bisa duduk dulu, aku mau ngobrol. Ada apa? Kakak.
Kamu ganteng banget. Ganteng terus dicium. Dokter, apa otaknya rusak? Pasien cuma kena pukulan di kepala. Berapa biaya pengobatannya? Aku hubungi keluarganya cari dana. Kalau perlu galang dana online. Non rumah sakit belum sarankan operasi. Tidak sarankan operasi. Masa dibiarkan bodoh gini terus? Sudah cucu. Sekarang sudah larut, supir akan mengantarmu pulang. Kamu... Cucu. Cucu jangan marah. Nanti kurayakan ulang tahunmu. Li Shenxing, kamu masih percaya Wen Beibei? Aku peduli soal ulang tahun. Sebaiknya kamu temani dia. Dia terus manggil kakak-kakak. Udah nggak bisa lepas dari kamu. Sekarang dia terus manggilmu kakak. Sudah nggak bisa lepas darimu. Cucu. Ya. Dia benar-benar nggak kejaran. Aku udah tahu bakal begini. Halo, satu cangkir kopi. Bentar lagi siap. Wen cucu, selamat ulang tahun. Yuri cucu. Kebetulan banget sudah larut begini. Kok sendirian keluar? Lagi bad mood pengen makan manis. Oke, habis makan aku anterin pulang. Makasih ya. Sebenarnya hari ini ulang tahunku. Terima kasih sudah temani aku. Hari ini ulang tahunmu, Li Shenxing kok nggak nemenin? Dia sibuk jadi... Sampai nggak bisa luangin sehari pun. Sibuk cari duit buat beli peti mati yang bagus. Hehe, kamu ini... Wen cucu. Tang Motion, lepasin tanganmu. Cucu bukan cuma milikmu. Udah sana apa kau? Karena aku suaminya. Kamu pantas? Motion berhenti. Wen cucu, jangan panggil Motion terus jijik. Cucu punya hak untuk berteman. Justru kamu, sudahkah menjalankan kewajiban sebagai suami? Lalu apa hak Tuan Tang untuk membelanya seperti ini? Kamu! Tang Motion, aku peringatkan kamu, berhenti main mata dengan cucu. Akulah suaminya yang sah. Setengah tahun lagi kamu bukan suaminya lagi, kan? Kamu beritahu dia hal ini? Li Shenxing, berani berbuat tapi takut cucu bicara. Gadis baik seperti cucu, kau sia-siakan pasti ada yang akan menghargainya. Tak usah Tuan Tang khawatir, aku akan rawat cucu dengan baik. Pergi sekarang. Lepaskan. Kamu gila ya? Ayo pergi. Li Shenxing, kamu ngapain? Apa yang kubuat? Mengajarkanmu menjadi wanita Li Shenxing. Manis sekali ya. Aku malu sekali, turunkan aku. Kamu... Pergi sekarang. Li Shenxing juga cukup lembut kalau dipikir-pikir. Tang Motion benar-benar pria berkelas. Pakai sepatu hak setinggi ini, masih diajak jalan-jalan. Kalau sampai ke Seleo gimana? Aku yang maksa dia jalan-jalan, salah Motion apa? Lembut dikit dong jagoannya. Ngeremehin skill gua ya? Oke, coba saja ke Tang Motion, lihat apakah dia lebih jago. Ini semua demi kebaikanmu. Lagian ke Seleo juga nggak mahal biayanya. Kalau sampai kakimu terluka, gua bakal seret sampai celana dalamnya habis.
Nyawa gue tak seberharga Wen Bebe. Masa lebih milih dia daripada aku? Bukan begitu maksudku. Cuma mau menyelesaikan ini cepat. Sebelum kesempatan hilang, di kukuku ada sisa kulit penyerangnya. Berarti kau tak percaya Wen Bebe? Benar, makanya waktu itu langsung kusuruh Xiaofu selidiki. Alasan tak jelaskan hari ini, karena Wen Bebe ada di ruang perawatan. Takut ada yang curiga. Oh begitu rupanya. Jadi begitu rupanya, astaga, setelah diurutkan begini, aku yang jadi sok drama. Aduh, malu banget. Tenang, soal Wen Bebe yang amnesia ini pasti akan kuselidiki tuntas. Aku tak akan biarkan istriku tersakiti. Suka-suka kamu mau selidiki, mau dekat dengan siapa juga terserah. Jadi sekarang, cemburu? Enggak. Dasar tidak tahu diri. Sudahlah, malam ini istirahatlah cepat. Besok ku bawa kamu ke taman bermain, ku traktirin ulang tahunmu. Mau pergi, sayang? Murah banget sih. Ada apa? Tuan muda, Wen Bebe mencari tuan pagi tadi. Sekarang mengancam loncat di rooftop rumah sakit. Apa? Apa? Baik, aku mengerti. Akan segera ke sana. Ada apa, Shensing? Wen Bebe ingin lompat dari rumah sakit. Tak apa, kita tak perlu pedulikan dia. Tidak boleh begitu. Bagaimana kalau benar-benar terjatuh? Nanti jadi hantu gentayangan mencarimu. Lebih baik kita periksa keadaannya. Wahana bermain. Mana ada yang lebih lucu dari ejekan ke Bebe? Kalau kamu mau, mari kita lihat. Kakak tidak mau aku lagi. Kakak akhirnya datang. Cepat turun. Kakak, syukur kakak datang, tak mau hidup kalau tak bertemu. Kalau Shensing tak datang, kau bunuh diri? Wen cucu, kau sungguh tak kenal lelah, selalu ada di mana-mana. Sudah, cepat turun, aku akan menangkapmu. Shensing memang sayang padaku. Kapan di Shensing jadi jago iseng begini? Xiaofu, antar Nona Wen kembali ke ruang perawatan. Aku mau diantar pulang oleh kakak ganteng. Aku tidak mau. Kakak bisa kasih aku anggur. Sini kakak yang suapi. Aku nggak mau. Aku mau dikasih makan oleh kakak. Ayo sayang. Ayo mas. Hai Xiaofu. Apa? Sudah diperiksa semuanya? Baik. Apa? Sudah diperiksa? Baik. Sayang, aku ada urusan harus pergi dulu. Ya kamu sibuk saja dulu. Tuan muda yang Anda minta sudah lengkap di sini. Penyerangmu bernama Qiangzi, dia mandul proyek konstruksi. Minggu lalu ada transfer 500.000 yuan ke rekeningnya, penyetornya Nona Wen. Nona Wen? Wen Bebe, benar. Dan Qiangzi ini sering muncul di rumah sakit ibu mertua, pakai topi dan masker, muncul di depan kamar pasien. Untungnya orang kami halangi dia masuk. Tapi karena kami lengah cabut penjagaan, Wen Chengsang pindahkan Nyonya Zhao. Berarti orang ini sudah disuruh orang mengincar ibu cucu. Aku juga temukan Qiangzi itu beli tiket ke AS jam 3 sore. Segera blokir bandara, jangan biarkan siapapun pergi. Oke. Sialan, siapa ini? Kalian ini siapa sih? Oh, mati. Kalian berdua tunggu saja. Tuan Li. Kau cari mati? Tidak berani. Tuan Li, hamba tak tahu salah apa. Tolong Tuan ditunjukkan kesalahan hamba. Bicara. Apa hubunganmu dengan Wen Bebe? Dia itu bos saya. Tugas terakhir yang dia berikan? Dia suruh saya... Suruh kau serang saya? Bukan, seberani-beraninya hamba. Tak mungkin berani serang Tuan Li.
Dia suruh saya tunggu Tuan keluar malam, berpura-pura penjahat. Pura-pura menyerang, lalu dia muncul tepat waktu. Saya cukup kendalikan pukulan. Arahkan tongkat ke Wen Beibei. Baik. Apalagi yang kau bantu, mengaku semuanya. Wen Beibei suruh saya berikan ke Ibu Wen Cucu racun. Tapi rumah sakit ketat, saya tak sempat bertindak. Saya cuma bilang padanya, racun sudah saya berikan. Sebenarnya tak saya lakukan. Saya orang baik, Tuan Mi. Tak pernah sakiti siapapun. Bawa dia pergi. Nanti konfrontasi langsung dengan Wen Beibei. Tuan Li kasihani saya. Sudah, jangan pura-pura. Aku tak paham maksudmu. Wen Beibei ini bodoh asli atau pura-pura? Harus ku coba mengujinya. Tidak boleh, aku harus mengujinya. Dibayar olehmu, dokter yang kamu bayar untuk mengarang cerita, sudah mengakui semuanya. Dia bilang, luka kamu tidak parah, istirahat 2 hari sudah sembuh, pura-pura lupa itu semua rekayasa. Ini gara-gara terprovokasi. Ternyata memang palsu. Kalau kamu mengaku sekarang, aku akan bicara baik tentangmu di depan Shenzing, agar dia tidak terlalu membencimu. Kalau tidak, dengan sifat Shenzing, seumur hidupmu takkan bisa jadi Nyonya Li. Wen Cucu, kenapa kamu selalu menghantuiku? Ternyata memang pura-pura. Tunggu, kenapa Shenzing tidak mau menikahimu? Berani sekali kamu bilang begitu. Semua ini karena kamu. Karena aku, atau kamu keras kepala menyalahkanku? Kamu pikir Shenzing buta mata? Tidak bisa melihat kamu sok baik di depan, tapi licik di belakang. Diam! Semua ini karena kamu. Dengan tak tahu malu merebut posisi Nyonya Li, Shenzing jadi semakin dingin padaku. Makanya kamu kirim orang bunuh Shenzing, lalu pura-pura jadi korban, agar Li Shenzing kasihan padamu. Kamu sudah bilang ke dia? Pentingkah aku bicara atau tidak? Li Shenzing tidak bisa selidiki sendiri. Wen Beibei, kalau benar suka Li Shenzing, harusnya kamu rebut sendiri. Kartu bagus di tangan, malah kamu hancurkan sendiri. Diam! Jangan harap bisa lepas tangan, semua ini karena kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Asal kamu mati. Tak ada lagi yang halangi jalan. Asal kau mati, tak ada yang halangi jalanku. Wen Beibei, kau sudah gila. Sekarang berani membunuh. Li Shenzing takkan ampuni kau. Hah, Shenzing cinta padaku. Dia bersamamu. Hanya main-main saja. Bahkan jika ku bunuh kau, dia takkan marahi aku. Wen Cucu, matilah kau. Nona, di sana ada teriak minta tolong. Cepat kita periksa. Buka pintu. Cepat, dokter. Ada orang. Bukan aku. Tolong, hubungi polisi. Bukan aku. Halo, kami dari tim kriminal. Ada laporan Anda terlibat pembunuhan ini, mohon kerjasamanya. Tuan, sudah ku cek semua ruangan, tapi Nyonya tidak ada. Wen Beibei juga hilang. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan Wen Beibei yang bawa cucu. HP Wen Beibei juga tidak diangkat. Kalian cari Wen Beibei? Dia sedang di ruang gawat darurat, dibunuh hari ini. Dibunuh? Keluarga yang menjenguknya sudah ditahan polisi. Lakunya kejam sekali, pisau ditusuk langsung ke perut. Apa pelakunya, Nyonya? Cucu tak mungkin bunuh orang, pasti ada kesalahpahaman. Aku ke kantor polisi dulu, kamu pantau Wen Beibei. Bye. Cucu! Polisi bilang ada yang menebosku. Apa kamu yang melakukannya? Kau bisa bebas, bukan sepenuhnya jasaku. Kasus ini memang kurang bukti, tidak bisa menjeratmu. Sudah. Bukankah ini sudah selesai? Selama aku ada, takkan kubiarkan siapapun menyakitimu. Jika aku bilang semua ini direkayasa Wen Beibei sendiri, apa kau akan percaya padaku? Penyakit Wen Beibei itu palsu. Dia sama sekali tak kehilangan ingatan. Aku percaya.
Hutang Wen Bei padamu akan kusuruh dia lunasi semuanya. Kamu juga ulah orang suruhan Wen Bei. Ada apa? Tuan Muda Wen Bei sudah siuman. Baik, aku segera ke sana. Cucu, akan kusuruh sopir mengantarmu pulang. Wen Bei sudah bangun. Aku ke rumah sakit dulu. Baik, aku tunggu di rumah. Chensing, kau datang. Kukira aku takkan bisa bertemu lagi. Bukankah kau lupa ingatan? Cepat sekali sembuhnya. Dokter bilang otakku trauma karena stres berlebihan, tiba-tiba langsung pulih. Katanya ini bisa disebut keajaiban medis. Oh ya. Lukanya masih sakit? Tidak. Apa kau merasa diperlakukan tidak adil? Chensing. Pernahkah kau berpikir, saat kau menjebak Ibu Wen Cucu, apakah Cucu tidak merasa sakit? Apakah dia tidak merasa teraniaya? Chensing, harus diselidiki tuntas. Aku dipaksa pria itu yang ngejar-ngejar aku tolak. Jadi aku Wen Bei. Dasar lontet. Siapa yang bersuara? Kelihatan familiar? Tahu, bukannya kau ke negara M. Untung gagal berangkat. Kalau tidak, bagaimana aku tahu kau di belakang menjelek-jelekan aku? Terus kenapa? Kau membuat Ibu Wen Cucu terbaring sakit. Kira-kira Li Shensing akan membiarkanmu? Rumah sakit dijaga ketat. Aku tak bisa bertindak. Uangmu sudah kuhabiskan. Apa? Songdaki yang mati terkutuk kau? Apa? Songdaki yang kau akan mati mengenaskan? Shensing, ini salahku karena kebodohan sementara. Tapi Mama Cucu tidak terluka. Bukankah akhirnya baik? Ini salahku yang terbutakan cinta. Aku terlalu mencintaimu, Shensing, kau yang mengambil keperawananku tapi tak mau menikahiku. Jadi semua ini salahku? Aku tidak menyalahkanmu. Shensing, kita mulai lagi ya. Sebelumnya aku terlalu sensitif. Kedepannya tak akan lagi. Kenal orang ini. Dari mana dia punya WeChat Fan Rongsheng? Mau lihat apa yang dia kirim padaku? Aduh, jangan kasar benci. Sayang hebat sekali ya. Semua ini paksaan Fan Rongsheng. Kau tahu keluarga Wen sebelumnya mengalami beberapa masalah. Fan Rongsheng memerasku dengan ini. Aku melakukannya demi uang. Oh ya? Kok Fan Rongsheng ke sini? Bukannya kau janji merahasiakan ini? Maaf Wen Bei, aku juga tak ingin begini. Siapa suruh kau meremehkanku dulu? Tak mau bantu aku urus kerja sama Tuan Li, terpaksa cari jalan lain deh. Tuan Li, malam itu 2 bulan lalu, aku memang ingin menggoda Wen Cucu, tapi dia berhasil kabur, lari ke kamar 417, kebetulan ketemu Tuan Li. Lalu, Wen Bei manfaatkan Wen Cucu keluar, masuk 417 ganti identitasnya, sampai Tuan Li salah kenal orang. Ini semua dari mulut Wen Bei sendiri. Oh ya, hari itu juga Wen Bei kasih obat bius ke Wen Cucu bawa keranjangku. Tuan Li, aku minta ampun, aku salah. Maafkan aku, Tuan Li. Xiao Fu, bawa dia ke polisi. Siap. Tuan Li, aku benar-benar menyesal. Lepaskan aku, Tuan Li. Wen Bei kira masuk penjara langsung beres. Video mesummu masih kusimpan. Kau remehkan aku, akan kuhancurkan reputasimu. Di penjara pun takkan tenang. Chensing, bagaimana kabar Wen Bei? Dia sudah dibawa polisi. Semua perbuatannya, bukti dan saksi sudah lengkap. Dia tidak bisa kabur. Tapi ibuku masih di tangan Wen Chengshang. Jika dia tahu Wen Bei dalam masalah, apa dia akan menyakiti ibuku? Tenang saja, tim sudah kukirim untuk selidiki keadaan ibumu. Dia akan aman. Dengan loudspeaker. Cucu, ayah mohon bantuanmu. Masalah kakakmu itu, bisakah kau selamatkan dia? Polisi baru menelepon ayah. Ayah sudah tahu segalanya. Kalau sudah tahu semuanya, seharusnya ayah paham. Ini semua kesalahan Wen Bei sendiri. Cucu, dia tetap kakakmu, anak ayah juga. Begini caramu meminta tolong, sambil main hakim sendiri? Bukan. Cucu akan kubebaskan ibumu. Asalkan kau maafkan Bei. Cukup adil? Cucu, kau masih di sana? Kalau begitu pindahkan ibu ke kamar rawat inap. Besok pukul 10 pagi, aku harus melihat ibu di kamar 302. Rumah sakit Ren Ai atau Wen Bei akan kutahan selamanya di penjara.
Baik. Ibu! Cucu! Kamu tidak apa-apa. Wen Chengxiang tidak melakukan hal keterlaluan padamu kan? Tidak, Bu. Ibu baik-baik saja. Mereka hanya menyuntikkan obat bius, lalu mengurung ibu di ruang bawah tanah. Tak ada yang keterlaluan kok. Ini sudah keterlaluan. Aku takkan membiarkan mereka lolos. Cucu, jangan lawan mereka demi ibu ya. Ibu benar-benar baik-baik saja. Lihat ibu sudah pulih sekarang. Cucu, 2 hari terakhir ini, Motion yang merawat ibu, dia sangat perhatian. Dari kecil dia sudah pintar, sekarang karirnya sukses, kamu harus lebih dekat dengannya. Nah, Bu, sebenarnya aku sudah menikah. Menikah? Dengan siapa kamu menikah? Pekerjaannya apa? Gajinya berapa? Bisa merawatmu dengan baik? Suamiku adalah Li Shenzing. Bu, suamiku adalah Li Shenzing. Itu Presiden grup Li yang baru kembali dari luar negeri. Ya ampun. Dia, bagaimana mungkin dia memilihmu? Hah? Cucu, jangan-jangan kau pegang rahasianya, makanya dia mau menikahimu. Bu, masa ibu menuduh anak sendiri begini? Ibu terlalu senang. Kau harus bisa menjaga hubungan baik dengannya. Jangan tunjukkan sifat keras kepalamu. Baik, aku pasti akan rukun dengannya. Jika aku menyakitinya, aku sendiri akan menampar wajahku. Dasar gadis. Bu, tunggu dulu di ruang inap ya. Motion, aku ingin bicara sesuatu. Motion, ada yang ingin kusampaikan. Aku tahu kau dan Li Shenzing akan menikah. Aku tak akan mengganggu hubungan kalian. Kau sebenarnya sangat baik, Motion. Kau pasti akan menemukan gadis yang luar biasa. Hanya saja, bagaimana dengan anakmu dan Li Shenzing? Apa dia setuju kau melahirkannya? Cucu. Apa maksudmu, anak? Kalian lanjutkan dulu. Shenzing, aku hamil. Kau hamil? Tapi aku tidak tahu siapa ayahnya. Malam itu aku di hotel di Jing, aku masuk ke kamar 417. 417 itu kamarku. Semua sudah kuselidiki. Malam itu yang kau temui setelah kabur adalah aku. Hanya Wen Bebe yang mencuri identitasmu, sampai aku salah mengenali. Begitu rupanya. Cucu, tenang saja. Aku akan mengganti semua romansa yang terhutang. Tapi hutangmu padaku banyak, mau mulai dari mana? Cucu, menikahlah denganku. Cucu, menikahlah denganku. Cucu, menikahlah denganku. Wen cucu, menikahlah denganku. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Menurut laporan, Putri tertua keluarga Wen melompat dari gedung kemarin. Berdasarkan investigasi, karena video tak senonoh tersebar di internet, tidak tahan tekanan. Shenzing, kakakku bunuh diri. Kesedihanmu. Bukan itu masalahnya. Kejahatan dan kebaikan pasti ada balasannya. Walau kurasa dia tak pantas mati, tapi semua ini akibat ulahnya sendiri. Jangan dipikirkan lagi kamu ini. Yang terpenting sekarang, jaga kandunganmu dengan tenang. Kamu jangan mondar-mandir terus. Aku pusing dibuatnya. Sudah lama sekali. Kenapa belum keluar juga? Si kecil ini mengganggu istriku di perut. Awas ku hajar dia nanti. Keluarga ibu hamil? Ya. Selamat Pak, bayinya perempuan, ibu dan bayi selamat. Bagus, bagus sekali. Anak perempuan itu bagus. Besar nanti cantik seperti cucu.
Senyum dong. Oke.